geometri itu adalah transformasi yang mempelajari proses perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Nah, langsung masuk. Bisa dibilang bahwa transformasi itu perpindahan. Dalam transformasi itu adalah aksen. Ini aksennya. Oh, ini. Aksen itu adalah hasil perpindahan, atau juga bisa dibilang sebagai sudah diubah, ataupun juga bisa dibilang sebagai transformasi secara geometri. Nah, translasi biasanya dinyatakan dalam bentuk H dan K. Ini bisa dijelaskan sini. Jadi H itu mewakili perpindahan horizontal atau bisa dibilang ke kanan kiri, dan K mewakili perpindahan vertikal atau bisa bilang atas bawah. Nah, di gambar ini bisa dilihat dia ditranslasi dengan 4 dan 5. Nah, translasi ini dihasilkan oleh pergeseran secara horizontal ke kanan 4 nih, dan secara vertikal ke atas 5. Jadi ini hasil dari P-aksen. Soal nomor 1 itu diketahui titik B itu adalah 2 dan 2, X-nya 2, Y-nya 2, dan ditranslasi oleh T yaitu 5 dan min 3. Sekarang saya akan langsung menggambarkan cara mencarinya. Ini cara pertama, ada juga cara yang lebih gampang. Jadi ketahui ini X yang secara horizontal dan Y secara vertikal. Jadi ketahui titik B ini secara horizontal dia 2, jadi dia di X ini. Dan Y itu 2 yang vertikal, dia di sebelah sini. Jadi jika saya ditarik garis seperti ini, bisa dilihat. Nah, kemudian ditranslasi dengan 5, jadi itu kan dia positif, sehingga dia akan dia akan lanjut ke kanan, jadi tambah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi titiknya di sini. Kemudian ini kita ulang min 3. Karena ini awalnya 2, jadi dia turun 1, 2, 3, sehingga dia ada di min 1. Nah, sekarang kita gambarin mulai dari sini nih. Terus ini. Dan bisa dilihat bentuknya itu seperti segitiga lah ya, ada. Nah, ini cara yang pertama ini yang dengan cara gambar. Kemudian ada cara kedua yang lebih gampang, yaitu langsung saja gambar B, langsung saja tulis B, X-nya 2, Y-nya 2. Kemudian ada translasi di sini, yaitu 5 dan min 3. Jadi ini B aksen. Jadi langsung aja masukin ini 2 ditambah dengan 5. Kemudian ini 2 ditambah min 3. Jadi setelah ditambah 2 ditambah 5 itu hasilnya 7. Ini 2 ditambah min 3, jadinya min 1. Kemudian jadi B aksennya itu adalah 7 dan min 1. Sekarang kita akan mempelajari translasi diwakili oleh notasi, pemetaan, dan persamaan matriks. Nah, rumusnya itu adalah P aksen X plus H dan Y plus K, atau juga bisa dilihat sebagai bentuknya ini. Nah, jadi bentuk X aksen itu X plus H dan Y aksen itu adalah Y plus K. Nah, bentuk persamaan aljabar yang mewakili translasi ini dengan H satuan searah dengan sumbu X, dan K itu satuan arah sama sumbu Y yaitu vertikal. Nah, contoh soalnya itu adalah diketahui P titiknya min 3, 7, Q titiknya 3, 2, dan T titiknya min 6, min 2 adalah titik segitiga PQR. Jika segitiga PQR ditranslasikan jadi segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen dengan translasi 4 satuan ke kanan atau horizontal dan 3 satuan ke bawah vertikal. Jadi tentukan koor P aksen, Q aksen, dan R aksen. Jadi bisa lihat saya udah buat ini titiknya ada P, Q, dan R, dan ini adalah translasi yang kita akan lakukan untuk mendapat baik yang mana. Nah, rumusnya kan sekarang kita masukkan ke dalam ini. Jadi X aksen sama dengan X plus H dan Y aksen sama dengan Y plus K. Nah, diketahui ini X, min 3 itu X, kita masuk, dan H itu adalah ini yang ditranslasi
4. Jadi min 3 ditambah 4 sama dengan 1. Terus Y, diketahui Y ini adalah 7 yang di titik. Kita masukin ini 7. Dan K itu adalah 3 yang transaksi. Jadi kita masukin ini. Oh, saya ada salah nulis. Kamu nggak perlu. Ini dia ke bawah. Jadi kan kenapa ini min 3? Karena dia ke bawah. Ke bawah kan itu min. Jadi ini kita nulisnya sebagai min 3 ya, min 3 ini. Jadi hasilnya itu adalah 4. Jadi bayangannya itu adalah P aksen yaitu 1 dan 4. Dan kita akan lanjut ke 2 titik lain. Ini adalah X, ini adalah Y. Saya tulis saja. Tinggal dimasukin ke dalam rumus yang sama. X aksen Y aksen sama dengan X plus K, Y plus K. X diketahui itu 3, H diketahui itu 4, 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Terus Y diketahui 2, ditambah K itu diketahui min 3. Jadi itu min 1. Oke, jadi Q aksen sama dengan 7 dan min 1. Terus ini terakhir langsung aja di X aksen, Y aksen. Diketahui itu X itu min 6 dan H itu 4. Hasilnya jadi min 2. Terus kemudian ini min 2 kita sini dan min 3. Kemudian jadi dapat min 5. Jadi ini R aksen itu adalah min 2 dan min 5. Secara umum, suatu titik X dan Y ditransaksikan dengan transaksi T sama dengan H. Bayangnya X aksen dan Y aksen. Nah, dapat dinyatakan dengan lepas pemetaan persamaan matriks dan persamaan aljabar. Nah, untuk yang lepas pemetaan ini kita tulis X Y ininya T sama dengan HK, lalu menghasilkan T aksen dan Y aksen. Untuk yang persamaan matriks kita tuliskan X aksen Y aksen sama dengan XY plus H. Terus yang persamaan aljabar kita tuliskan seperti ini. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Diketahui segitiga ABC ditransaksi dengan transaksi T sama dengan 62. Kebayangannya segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Tentukan koordinat A aksen, B aksen, dan C aksen jika A min 5,1, B min 4,2, dan C ini harusnya C min 1, min 2. Kita jawab. Ada 2 alternatif cara menjawabnya. Kita kerjakan dengan sama. Yang alternatif 1. Pertama-tama kita tuliskan dalam rumus ini. Kita hapus. Nah, terus kita tuliskan di sini X, Y. Di sininya kita masukkan ini. T sama dengan 62. Terus hasilnya X aksen, Y aksen. Nah, terus pokoknya kita tuliskan yang di sini ke sini. Kita ubah si HK-nya ini jadi yang kita pilih. Sehingga A aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Kita masukin yang ada di sini ke sini. Ini 5 min 1 plus ini kita pindahin ke sini. Ini sama aja. Dapatkan hasil 1, 1. Terus sekarang yang B aksen. Ini 1.
Kita pakai rasio 2 dan 4. Kalau dalam terakhir Jackson nah masukin ini. Nah, jadi koordinat titik aksen ini satu-satu. Koordinat titik B aksen 24 dan koordinat titik C aksen itu 50. Nah, selanjutnya kita akan membahas transformasi geometri pada komposisi rotasi. Di sini kita akan membahas dua hal, yaitu komposisi rotasi terhadap titik pusat 0,0 dan komposisi rotasi terhadap titik pusat P, Q. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang komposisi rotasi terhadap titik pusat 0,0. Nah, penggambarannya akan seperti ini. Pertama, titik A, X, Y akan dirotasikan oleh titik 0, apa? Penggambarannya akan dari sini. Titik A akan dirotasikan oleh titik alfa, akan berubah menjadi A aksen. Nah, A aksen ini X aksen, Y aksen. Nah, dari sini akan dirotasikan lagi oleh titik pusat 0, beta, dan akan berubah menjadi A aksen, A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa alfa itu ditambah dengan beta. Nah, dari sini X double aksen, Y double aksen akan menjadi cos alpha tambah beta min sin alpha tambah beta, sin alpha tambah beta, cos alpha tambah beta dikali dengan X dan Y. Dan yang kedua yaitu terhadap titik pusat P, Q. Nah, penggambarannya akan seperti ini. Pertama, titik A, X, Y akan dirotasikan oleh titik P, alpha dan akan berubah menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Dan dari sini akan dirotasikan lagi oleh titik pusat Q, beta dan akan berubah menjadi A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Nah, di sini juga dapat disimpulkan bahwa X double aksen min P, Y double aksen min Q akan berubah menjadi cos alpha tambah beta min sin alpha tambah beta, sin alpha tambah beta, cos alpha tambah beta dikali dengan X min P, Y min Q. Nah, dari sini kita sudah membahas materi untuk mengasah kemampuan kalian dalam mempelajari transformasi geometri pada komposisi rotasi. Kami akan memberikan kalian beberapa contoh soal dan pembahasan. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas soal komposisi rotasi dengan titik pusat 0,0. Di sini saya punya soal titik A dengan koordinat min 4,2 dirotasikan sebesar 190 derajat. Nah, 190 derajat ini bisa kita anggap sebagai alfa. Lalu dilanjutkan sebesar 30 derajat. Ini bisa dianggap sebagai beta. Nah, terhadap titik pusat 0,0 ditanyakan tentukan koordinat bayangannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan menggunakan rumus yaitu X double aksen, Y double aksen, cos alpha tambah beta min sin alpha tambah beta, sin alpha tambah beta, cos alpha tambah beta kali X, Y. Nah, sebelum itu mungkin biar lebih cepat aja, kita langsung jumlahin aja alpha dan betanya. Jadi alpha ditambah beta sama dengan 150 ditambah 30 sehingga menjadi 180 derajat. Jadi bisa kita masukkan X double aksen, Y double aksen sama dengan cos 180 sin 180 sin 180 cos 180. Lalu kita masukkan X dan Y-nya, yaitu min 4 dan 2. Lalu dari sini kita akan lanjutkan untuk sini. Nah,
cos 180 itu min 1, jadi kita masukin aja ya. Sama dengan ini cos 180 sin 1 min sin 180 0, sin 180 0 min 1. Terus min 4 dan 2. Gue lupa deh, ini diapain ya? Tunggu dulu dong, Beb. Nah, kalau udah sampai sini, kita akan mengalihkan dengan perkalian matriks, yaitu baris nom atau baris kolom. Nah, di sini kita hitung min 1 kali min 4, 0 kali min 4, 0, 0 kali 2, 0, min 1 kali 2, min 2. Sehingga dapat dihasilkan x double aksen, y double aksen sama dengan 4 min 2. Atau A double aksen rho 4, min 2. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut ke soal yang kedua mengenai rotasi. Nah, di sini saya punya soal lagi. Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 110 derajat. Nah, ini berarti alfa ya, teman-teman. Ini alfa terhadap titik pusat P 2,1. Berarti ini titik pusatnya bukan 0,0. Dilanjutkan lagi rotasi sebesar 70 derajat. Nah, berarti ini adalah beta terhadap titik pusat 2,1 adalah, nah kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu y double aksen min P, y double aksen min Q dengan cos alfa tambah beta min sin alfa tambah beta sin alfa tambah beta cos alfa tambah beta dikalikan dengan x min P dan y min P. Nah, di sini mungkin biar cepat lagi, kita akan jumlahkan langsung alfa dan betanya. Alfa tambah beta adalah 110 ditambah 70, yang berarti 180 derajat. Nah, kita bisa langsung masukin aja x double aksen min P nya, kita masukin ini. Ini P dan ini Q ya, berarti ini min 2. Lalu y double aksen min 1. Lalu kita masukin lagi cos. Karena udah ketemu, langsung aja kita masukin ya. 180 min sin 180. Sini sin 180 cos 180 x min P-nya itu adalah 2 dan y min Q. Q-nya adalah 1. Cos dulu. Oke, lalu x-nya kita masukkan ini 3 minus 2 itu sebagai P minus 2. Terus untuk Y-nya adalah 4 minus 1 yaitu Q. Nah, kita akan lanjutin aja. Tinggal dilanjutin 2 double aksen minus 1 dengan ini seperti sama ya seperti tadi. Ini berarti minus 1 0 minus 1. Lalu kita kurangkan ini 3 min 2 menjadi 1, 4 min 1 menjadi 3. Lalu kita akan lanjutkan ke sini 4. Nah, setelah dari sini kita lanjutkan dengan perkalian baris kolom ya teman-teman. Ini x aksen min 2, y double aksen min 1 dengan ini karena tinggal di baris kolomin aja, hasilnya menjadi min 1 dan min 3. Lalu dari sini kita akan membuat sebuah persamaan, yaitu x double aksen min 2 sama dengan min 1. Berarti kita tinggal aljabarin aja, yaitu min 1 plus 2 x aksen menjadi x double aksen menjadi 1. Lalu berlaku juga untuk yang y, berarti y double aksen min 1 sama dengan min 3. Kita tinggal ubah aja, berarti double aksen min 3 ditambah 1 y double aksen sama dengan min 2. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa koordinat bayangan dari soal ini adalah
aksen, yaitu 1,5. Baik, selanjutnya saya akan membahas komposisi dilatasi. Nah, jadi dilatasi itu bisa dibilang itu diperbesar atau diperkecil. Jadi di komposisi dilatasi itu kita kenal rumus X aksen, Y aksen sama dengan K kosong K dikali dengan XY. Nah, contoh soalnya diketahui titik A 45 dilatasi dengan skala 3. Tentukan A. Jadi dia diperbesar dengan skala 3. Nah, cara menjawabnya itu menggunakan rumus yang ini. Sekarang saya akan menjelaskan cara menyelesaikannya. Jadi kita tulis rumusnya dulu. X aksen, Y aksen sama dengan. Nah, jadi K ini di sini mewakili skalanya. Jadi kalau ini K nanti kita tulis 3. Nah, ini X ini ada dari titik A ini 4 sebagai X dan 5 sebagai Y. Nah, 0 kali 4 sama dengan 0, 3 kali 4 sama dengan 12, 3 kali 5 0, 3 kali 5 15, 12, dan 5 kali 0 kali 5 itu 0. Jadi A aksen X aksen sama dengan 12 dan Y aksen sama dengan 15. Jadi penyelesaiannya bisa kita tulis A 4,5 dilatasi dengan skalanya 3, maka menjadi A aksen 12 15. Baik, sekarang saya akan melanjutkan soal saya tentang komposisi dilatasi. Nah, jadi contoh soalnya diketahui kan ada titik A di 1,1 dan 2. Ada di sini. Titik B 1 dan 1. Ada di sini. C 3 dan 1 ada di sini. Itu segitiga tersebut akan dilatasikan dengan skala 2 dengan titik pusat 0, lalu dilatasikan lagi dengan skala 2 dengan titik pusat yang sama, yaitu 0. Cara menyelesaikannya berarti A aksen dengan 1,2 menjadi 2,4 dan 1,1 menjadi 2,2, 3,1 menjadi 6,2. Sekarang kita cari yang A aksen 2. Yang ininya ada 2 nih. Jadi 2,4 itu menjadi 4,8 dan 2,2 menjadi 4,4, 6,2 menjadi 12,4. Nah, sekarang kita akan membuat segitiganya. 2,4 itu ada di sini. 1 2 3 4 ada di sini. Lalu 2,2 itu 2 ada di sini. 6,2 itu ada di 1 2 3 4 5 6 1 2 ada di sini. Jadi segitiganya seperti ini. Lalu 4 segitiga yang kedua itu yang ketiga itu 4,8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi di sini 4,4 ada di 1 2 3 4 1 2 3 4 dan 12,4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 dari di sini. Menarik garisnya. Maka segitiganya seperti ini. Kurang lebih seperti ini cara menyelesaikan komposisi dilatasi. Sekian dari saya, terima kasih.
Nah, selanjutnya kita akan membahas komposisi refleksi. Jadi, refleksi itu kan pencerminan, sedangkan komposisi refleksi adalah hasil pencerminan yang dicerminkan lagi. Nah, di sini ada satu soal, yaitu tentukan bayangan titik 3,4 oleh refleksi terhadap garis X sama dengan 5 dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan min 4. Nah, bentuk aslinya, bentuk umumnya adalah dalam kurung X, Y, MY sama dengan K, dan MX sama dengan H, dan dilanjutkan dengan X tambah 2 dikalikan dengan H min X, Y tambah 2 dikalikan dengan H min Y. Nah, sekarang kita masukkan bayangan titiknya, yaitu 3,4 di sini di X, Y. Kemudian MY-nya adalah min 4 dan MX-nya adalah 5. Nah, jadi kita masukkan di sini untuk rumusan ini. X-nya itu kan adalah 3 ditambahkan dengan 2 dari rumusnya, terus H-nya itu kan MX itu sama dengan H, jadi kita masukkan 5. Nah, X-nya adalah 3. Kemudian koma 4, Y-nya adalah 4 ditambahkan dengan 2. Kemudian dalam kurung min 4 itu dari K-nya, karena MY itu kan sama dengan min 4, jadi kita masukkan ke dalam sini min 4 di min 4 min 4. Nah, jadi hasilnya kita kalikan dulu, ini kita kurangi dulu ini karena dia di dalam kurung. Jadi 5 kurang 2, 5 kurang 3 adalah 2. Nah, kemudian kita kalikan dulu 2 dengan 2, yaitu 4 ditambah dengan 3. Jadi hasilnya adalah 7. Nah, untuk yang ini juga sama, kita jumlahkan dulu yang ini, min 4 tambah min 4 adalah min 8. Lalu kita kalikan dengan ini, jadi hasilnya adalah min 16 ditambah 4, jadi min 12. Itu deh, jadi M2 bundaran M1 hasilnya adalah 7,12.